Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Memahami Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, mari saya perkenalkan dengan anggota kelompok kami. Sebagai moderator, saya sendiri atas nama Riangga Jaya. Pemateri 1 Anggi Arsyanda Zafira Rahma. Materi kedua Miki Alfikrin. Materi ketiga Sira Banu Ramadhani. Materi keempat Reza Alfian Ar-Rahman. Materi kelima Ahmad Tabrani Asyajari. Materi keenam Ilyas Maulidi. Marilah kita lanjut ke materi pertama. Kepada Anggi Arsyanda Zafira Rahma, saya persilahkan. Saya Anggi Arsyanda Zafira Rahma sebagai pemateri pertama, yakni di sini akan memaparkan latar belakang dan juga rumusan masalah. Yang pertama yakni latar belakang. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk saling berkomunikasi. Kita seringkali menggunakan kata-kata yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital juga masih salah dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya yakni rumusan masalah. Di sini kami mengambil rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara memahami ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua adalah apa saja fungsi dari ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana cara penulisan ejaan yang baik dan benar. Yang keempat, bagaimana pemakaian ejaan yang baik dan benar. Ya, saya akan melanjutkan materi dari Anggi Arsyanda Zafira Rahma. Tujuan untuk memahami bagaimana ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Untuk mengetahui bagaimana fungsi dari ejaan. 3. Untuk mengetahui bagaimana penulisan ejaan yang baik dan benar. 4. Untuk mengetahui bagaimana pemakaian ejaan yang baik dan benar. Dan manfaatnya dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana memahami ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang bagaimana memahami ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sira Banu. Ya, saya akan melanjutkan materi dari Miki. Pengertian ejaan. Dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia tahun 2019, karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata serta kalimat. Dari buku esai penerapan ejaan Bahasa Indonesia 2020, karya Widya Fitriantiwi, yang dimaksud ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Kemudian, fungsi ejaan. 1. Landasan pembakuan tata bahasa. 2. Landasan pembakuan kosakata serta istilah. 3. Penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. 4. Membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Kemudian, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Reza. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Banu. Penulisan ejaan. 1. Penulisan huruf abjad. 2. Penulisan huruf vokal. 3. Penulisan huruf konsonan. 4. Penulisan huruf diftong. 5. Penulisan huruf gabungan huruf konsonan. 6. Penulisan pemegalan kata. Penulisan pemegalan kata. A. Ada huruf vokal yang berurutan yang terletak di tengah kata. B. Ada huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal yang terletak di tengah kata. C. Ada 2 huruf konsonan yang berurutan yang terletak di tengah kata. D. Ada 3 huruf konsonan atau lebih yang terletak di tengah kata. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ahmad Tabrani.
Saya akan melanjutkan materi dari Reza. Huruf kapital. Penggunaan huruf kapital bisa dari huruf vokal ataupun huruf konsonan. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menulis nama buku, makalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Huruf miring dipakai untuk menegaskan kata. Huruf miring dipakai di nama ilmiah. Yang akan melanjutkan materi selanjutnya, Ilyas. Perkenalkan, nama saya Ilyas Maulidi. Saya pemateri terakhir ingin memaparkan kesimpulan dari memahami ejaan bahasa Indonesia. Kesimpulan yaitu bahasa merupakan jantung dari kehidupan. Karena tanpa bahasa kita tidak akan bisa berinteraksi sesama yang lain. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjaga keaslian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena dipandangnya suatu bangsa itu tidak lepas dari bagaimana kita menggunakan bahasa yang dapat dipahami atau mudah dimengerti. Itulah penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya.